Mari jemaat kita akan pujikan Manis Kau Dengar. Haleluya Yesus. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang aku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya Yesus. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib luar biasa Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Jika pada kesempatan hari ini kami dapat hadir di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapat hadir di tempat ini, kami percaya semua karena berkat kemurahan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat datang untuk berbuat bakti kepada-Mu Bapa. Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila sebentar kami akan memuji, memuliakan Engkau, biar hadirat Tuhan turun dalam kehidupan kami. Dalam ibadah kami dapat merasakan Tuhan, jamahan Tuhan yang luar biasa. Hadirat-Mu melawat, sukacita-Mu ada di tempat ini Bapa, dan menghinggapi setiap kami yang ada. Untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, buat song leader, singer, pemain musik, bahkan multimedia, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar roh kuat kuasa yang daripada-Mu Bapa dapat mengalir, Engkau menguduskan kehidupannya sehingga berkenan kepada-Mu Bapa. Setiap apa yang kami kerjakan mendapatkan bagian dalam hormat kemuliaan nama Tuhan. Buat hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga melalui firman Tuhan kami dapat mendapatkan pembentukan firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami, semakin mengerti kehendak Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Sebab itu segala kuasa kegelapan, roh jahat yang akan mengganggu, kami tengking, kami ikat, kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga setiap kami akan merasakan sukacita. Kami akan dapat dengan bebas untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Sebab itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah kasih dalam Tuhan, satu saat terindah Kau saat ini kita boleh hadir, kita boleh menikmati kasih-Nya yang begitu indah dalam kehidupan kita. Kita mau undang hadirat Tuhan datang di tempat ini. Kita mau rasakan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kekudusan Dia yang ada di dalam kita boleh membawa kita, boleh makin hari, boleh merasakan bahwa Dia yang hanya layak dipuji, Dia yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya. Memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu ya Tuhan, memulihkan bait-Mu, seluruh umat sujud menyembah-Mu, umat sujud menyembah di
kita adalah kudus. Kita mau tinggikan Dia. Kuduslah Tuhan yang boleh bawa kehidupan kita untuk senantiasa meninggikan dan mengagungkan Dia. Segala pujian hanya bagi Dia. Haleluya. Semuanya berdiri. Haleluya. Di bumi di surga, di bumi di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi kudus, kudus, haleluya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat, dan syukur kita boleh naikkan. Segala sorak-sorai kita buktikan bagi Dia. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Haleluya. Kudus dan mulialah namanya. Haleluya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Haleluya. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya,
kami dalam kerajaan surga Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur buat sekali kasih-Mu Bapa, syukur buat cinta-Mu menyertai sepanjang kehidupan kami. Engkau baik, teramat baik. Syukur dan terima kasih Engkau beri kesempatan kami untuk memberikan persembahan kami Bapa. Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan ini Bapa. Engkau memberkati mereka dalam segenap pekerjaan mata pencarian. Semuanya Kau jadikan berhasil untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa ada menutupi setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Juga kami sudah untuk tugas kolektan saat ini. Kau berkati senantiasa dalam kehidupan menjadi seorang berkat yang indah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang kembali semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia kembali, kita mau undang Dia untuk kita boleh masuk dalam hidupnya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Haleluya. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah,
Engkau yang kudus, Allah Bapa yang tetap dalam kerajaan surga Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bila segala puji-pujian, segala penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu Bapa dan menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu Tuhan memimpin puji-pujian Bapa, biarlah Tuhan Kau memberkati kehidupannya Tuhan. Kau pakai keluarganya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai lebih-lebihan Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati segala usaha pekerjaan mata pencariannya ya Bapa. Juga setiap anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau boleh berkenan Tuhan memakai hamba-Mu untuk bicara kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Berikan hikmat marifat daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus memimpin hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap kata firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menguatkan setiap iman percaya kami Bapa. Untuk kami lebih dekat kepadamu, untuk kami lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ya Tuhan Yesus ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang bekerja, Roh Kudus-Mu ada tengah-tengah kami. Terima kasih, kami siap untuk menerima firman-Mu, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Tak lupa saya ucapkan selamat ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari saudara sekalian, kami sudah muliakan Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tengah kami. Tiba saatnya kami akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini bertema mengandalkan Tuhan. Untuk kami membaca firman Tuhan, sejemput kami bangkit berdiri semua dan kami buka Alkitab kami di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kami sudah dapatkan, kami baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau pada pagi hari ini firman Tuhan boleh datang kepada kami, yang dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau lihat firman Allah itu bagaimana Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Kan dia katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Sudah Tuhan mau untuk meminta kehidupan kita ini dalam apapun, bagaimanapun kita hadapi, Tuhan mau kita tetap mengandalkan Dia. Karena Dia di atas segalanya dalam kehidupan kita. Dan dia katakan di sini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dia katakan di sini, saudara sekalian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam. Ini loh saudara sekalian, pohon yang ditanam itu pohon yang digali lubang, ditanam, pohonnya ditancap. Lain dengan tertanam. Kalau dikatakan tertanam, dia mengalir saja begitu, mungkin ada benih apa, bibit, nyantol, tumbuh. Tapi akarnya, saudara sekalian, yang tidak bisa ditahu, tidak dalam, datang angin, dia roboh. Tapi di sini firman Allah katakan yang ditanam, saudara sekalian, yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya pohon itu selalu mendapatkan apa? Air, mendapatkan kesegaran, saudara sekalian. Dan dia katakan di sini, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Musim kemarau datang, dia tetap hijau, tetap tumbuh. Karena apa? Akarnya itu loh masuk ke dalam air. Apa artinya buat kehidupan kita ayat ini, saudara sekalian? Kalau kehidupan kita ini berdiri di atas firman Tuhan, artinya firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita ini bisa bertumbuh bersama-sama firman yang nyata di dalam kehidupan kita. Firman itu akan tetap berbicara dalam kehidupan kita. Firman itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Karena dia katakan di sini, walaupun datang panas terik, dia tidak merasakan. Karena apa? Ada air yang dia dapatkan. Air itu apa, saudara sekalian? Firman yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara ingat? Waktu Tuhan Yesus ke Samaria bertemu perempuan yang di tepi sumur Yakub itu. Perempuan datang mau timba air. Dan Tuhan katakan, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air yang hidup di dalammu. Perempuan itu berkata, berikanlah Tuhan kepadaku air itu. Nah, air itu apa? Firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Di tengah-tengah keadaan dunia yang bagaimana sukar sulit hari-hari ini. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan hidup saya senang, hidup saya enak, enggak. Di mana-mana kau ketemu orang susah ini, susah itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kehidupan kita ini menjadi anak-anak Allah yang hidup bersama Tuhan dengan firman-Nya, kita akan melewati masa itu. Walaupun saya katakan, keadaan itu begitu berat di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini, kenapa? Firman-Nya itu ada di dalam kehidupan kita. Dan firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Untuk membawa kehidupan kita selalu bisa melihat kemuliaan-kemuliaan Allah. Apapun terjadi, karena dia katakan di sini, walaupun musim panas terik, daunnya tetap hijau, dia tidak berhenti menghasilkan buah. Kehidupan anak-anak Tuhan, kalau hidup di dalam firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Walaupun dalam keadaan sukar sulit seperti ini, dia tetap mendapatkan pemeliharaan. Perhatian Tuhan itu ada di atas kehidupan mereka. Tapi itu saudara-saudara sekalian, kita selalu mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mau dewasa, saya katakan, di dalam kita menerima firman Tuhan. Akan berikan contoh kepada saudara. Contoh saudara sudah tahu ceritanya semua, yaitu di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat yang 12, dia katakan begini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara-saudara, kita boleh melihat Ayub mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena apa? Dia katakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara sekalian, kita boleh tahu semua kisah daripada Ayub, apa yang dia alami. Dan dia katakan, seandainya aku akan diuji, aku akan timbul seperti emas. Saudara sekalian, ujian emas itu tidak ringan. Saudara sekalian, kalau kita lihat pelebur-pelebur emas bagaimana? Api yang cukup panas. Mungkin dari bahan emas itu sebegini, tapi waktu dibakar akan timbul mungkin sekecil, tapi itu menghasilkan emas yang murni. Dan Ayub katakan, ujian itu boleh datang. Dan dia katakan apa? Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Artinya, apapun yang terjadi dalam kehidupannya Ayub, dia tidak berubah.
dalam pendiriannya kepada Tuhan. Kalau dia katakan di sini, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudara sekalian, kita tahu waktu Tuhan Yesus perjalanannya Via Dolorosa, sepanjang perjalanan dari Taman Getsemane sampai Bukit Golgota sana, langkah-langkah kaki daripada Tuhan itu penuh dengan tetesan darah. Ayub mengatakan, kakiku, aku menurut, dia katakan sini, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perjalanan Tuhan, saya katakan, untuk menebus saudara dan saya penuh dengan tetesan darah. Tapi Ayub katakan, aku tetap mengikuti jejaknya. Kalau kita sering ya saudara sekalian, mau ikut perjalanan Tuhan Yesus maunya apa? Yang senang aja, kalau mau pikul salib tidak. Ini, tapi Ayub tidak. Kakinya tetap mengikuti langkah-langkah daripada Tuhan. Penuh dengan sengsara. Dan dia katakan di dalam ayat 12, dia katakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi setiap firman Tuhan yang dia dengar, setiap firman Tuhan yang dia tahu, saudara sekalian, dia tetap simpan. Untuk apa? Untuk tetap dia memberikan kekuatan kepada Ayub untuk menghadapi semua. Coba kita lihat kembali dalam Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara sekalian, kita boleh melihat di sini apa yang dialami oleh Ayub. Pergumulan, percobaan apa yang dialami oleh Ayub. Dalam sehari 10 peti mayat di hadapannya, 10 anaknya habis. Belum selesai itu, datang orang-orang dari luar, orang-orang kerjanya datang, mengatakan ternak apa sudah habis dirampok oleh orang. Datang lagi yang lain, hasil kebun ladang habis semuanya, terbakar begini. Saudara-saudara sekalian, kira-kira kalau kita mungkin di tempatnya Ayub saat itu, kira-kira keadaan kita bagaimana? Kita lihat Ayub. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 42, dia katakan tadi, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Perkataan dari bibirnya ada di dalam sanubariku. Artinya, apapun, bagaimanapun dia alami saat itu, dia tidak mau melepaskan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita semua sudah tahu kisahnya Ayub, anak sekolah minggu pun sudah tahu semuanya ya, cerita Ayub. Tapi kita boleh melihat dari dalamnya, bagaimana pendirian daripada Ayub tidak mau berubah. Saudara sekalian, apapun yang dia alami, dia tidak mau berubah. Kenapa? Dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Kenapa? Firman Allah itu ada di dalam kehidupan daripada Ayub. Sampai istrinya ini loh, yang ada di dekatnya dia, katakan kepada dia. Dia katakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kita boleh melihat, saudara sekalian, istrinya sendiri yang mengatakan, sudah lebih baik kau mati, kutuki Allah selesai mati. Apa dikatakan oleh Ayub? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketekunan, ketetapan kehidupan daripada Ayub, dia tidak mau digoyahkan oleh apapun. Saudara sekalian, dia katakan, masa kita mau terima yang baik, yang buruk kita tidak mau. Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya?
Saat-saat kehidupan kita diperhadapkan kepada problem yang cukup dan cukup berat dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa berkata seperti Ayub pada saat ini? Apakah kita hanya mau terima berkat-berkat daripada Tuhan saat kita mesti melewati jalan salib di dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita mau meninggalkan Tuhan? Atau kita mau cari solusi yang lain mungkin ya saudara sekalian? Lari kepada orang pintar, kepada si A atau si B. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengajar kehidupan kita untuk kita tetap di dalam Dia. Apapun terjadi, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang sudah lazim buat kita, apa dia katakan kepada kita? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini loh saudara sekalian. Dia katakan kepada kita, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa kata Tuhan. Katakan, Tuhan saya sudah tidak kuat loh Tuhan. Saya tidak bisa Tuhan ini. Tapi Tuhan katakan tidak melampaui kekuatanmu. Ini loh. Jadi lewat firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Saya katakan, kalau pohon yang ditanam masih kecil, biar angin tofan datang dia tidak bergerak. Tapi coba dia sudah bertumbuh besar dan besar. Saat angin itu datang dia mulai goyang. Ini. Nah, begitu dengan kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Saat pencobaan datang bagi kehidupan kita, kalau kita hidup di atas firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan tidak melampaui, tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara sekalian, dia katakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini. Jadi saudara sekalian ya, kita lihat melewat firman Tuhan. Percobaan apapun yang menimpa kehidupan kita, kita tahu merupakan ujian bagi iman kita. Seperti Ayub katakan tadi, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, dalam Korintus mengatakan untuk membawa kehidupan kita ini bisa timbul seperti emas di hadapan Tuhan. Kehidupan kita berguna di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu saudara sekalian, kita selalu mau kembali kepada firman Tuhan. Untuk apa? Firman Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, saudara sekalian. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita loh, saudara sekalian. Karena kita ingat ada ayat di Yesaya mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak terlalu berat untuk mendengarkan doa kita. Tetapi hanya satu yang memisahkan kita dengan Allah kita, sehingga dia tidak mendengar doa kita, itu apa? Dosa kita. Saudara katakan, Tante Heti, saya ini tidak mencuri, saya tidak membunuh, ada dosa seringan tanpa kita sadar itu timbul dari hati kita. Yaitu apa? Kekhawatiran. Ini, ketakutan. Ini yang membuat kehidupan kita bimbang di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa, Tuhan, masalahku begini, begini, dan begini. Tapi amin, mulai kita pikirkan lagi, entah bisakah atau tidak saya bisa atasi semua itu. Kita baca di Yohanes, Tuhan katakan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 dulu kita baca dan kita naik ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-18 dia berkata begini, Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 18. Aku akan minta kepada Bapa
Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara sekalian, Tuhan katakan kepada kita, Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita tahu anak yatim piatu keadaannya gimana. Kepada siapa dia mau mengeluh, kepada siapa dia mau curhat, kepada siapa dia mau menyadarkan hidup, tidak ada. Tuhan katakan kepada saudara dan saya, Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia kembali kepada kita dengan apa? Ayat 18 dia katakan, Dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu apa? Roh Kudusnya yang diam di dalam kehidupan kita. Artinya saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, Roh Kudus Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Ada penolong di dalam kehidupan kita untuk membawa kehidupan kita selalu mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, menghadapi segala pencobaan dan pergumulan, jangan kita mengeluh. Jangan kita bersungut, Tuhan saya tidak kuat, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan. Kita kembali kepada Korintus tadi, dia mengatakan Tuhan tidak akan mencobai seseorang lebih daripada kemampuannya itu. Nah, untuk itu biarlah hati kita selalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya Tuhan, supaya saya bisa melewati masalah ini. Mampukan saya Tuhan, untuk saya kuat di dalam segala ini. Dan kita akan melihat tangan Allah, seperti saya katakan, tidak kurang panjang untuk menolong kita. Saat kita mau datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan kehidupan kita. Asal jangan ada kebimbangan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Saudara katakan, Tante Hetty ngomongnya gampang, prakteknya itu loh. Takut ini, takut itu, bimbang ini, bimbang itu. Saudara sekalian, kalau kita dekat dengan Tuhan, Papi bilang apa selalu? Kalau kita dekat dengan Tuhan, iblisnya jauh dari kita. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, berarti iblisnya dekat dengan kita. Nah itu saudara sekalian, kita pegang firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu itu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya dari kehidupan kita. Dan Dia katakan tadi kan, Dia akan memberikan penolong dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam keadaan apa, dimanapun saudara berada, penolong itu ada dalam kehidupan saudara. Jadi kan di firman Allah katakan di Yohanes tadi, Dia akan tinggal selama-lamanya di dalam kamu. Bukan seminggu, sebulan, selesai masalah roh penolong itu pergi, tidak. Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan firman Allah katakan dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-26. Roma pasal yang ke-28 ayat yang ke-26, dia katakan apa? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini loh saudara sekalian. Saat kita dihadapkan pada masalah pergumulan, kita tidak tahu ngomong apa. Tuhan, Tuhan tahu saya, Tuhan, dalam penolong yang ada dalam kehidupan kita. Dalam bahasa roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan, itu mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu apa maksud roh itu dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kalau kita masih berdoa dalam bahasa manusia, penguasa di udara bisa rebut doa kita. Tapi kalau kita berdoa dalam bahasa roh kepada Tuhan, tidak ada bisa halangi kita. Ayat ini yang mengatakan kepada kita, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini, saudara, kita berdoa terbatas, tapi Roh Allah, penolong yang Tuhan berikan kepada kita, Dia akan mengeluh dan Tuhan tahu apa maksud roh itu. Karena Tuhan lebih tahu keadaan saudara dan saya. Tuhan yang tahu persis apa yang saudara alami saat ini. Tapi firman Tuhan katakan, Dia akan membantu kita dalam kelemahan kita. Tapi satu yang Tuhan minta kepada kita, Mazmur pasal 37
ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, apa dia katakan kepada kita? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini, serahkanlah hidupmu kepadanya, kata firman Tuhan, dan percayalah kepadanya dan Tuhan akan bertindak. Saudara sekalian, menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan tahu kemampuan saudara, kesanggupan saudara. Kalau saudara mau menyerahkan sepenuh kepada Tuhan, saudara sekalian, Tuhan akan menerima. Seperti ya, umpama saya punya Alkitab, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Nah, Alkitab itu menjadi milik Bapak Gembala. Bapak Gembala simpankah, Bapak Gembala apa kan? Itu tergantung kepada Bapak Gembala. Sama dengan masalah kita, pergumulan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita serahkan sama Tuhan, tidak usah lagi kita ingat-ingat, kira-kira gimana ya, masalahku ini loh besar, persoalanku ini besar, apakah bisa, apakah enggak. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, terserah caranya Tuhan ngurusin gimana. Yang kita tahu, terima enaknya saja. Senang enggak? Kita punya Allah yang luar biasa. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebesar apapun problem kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi sekarang ini, ayo serahkan kepada Tuhan. Tidak percuma ada ayat di Matius 11 ayat 28 dia katakan, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu berbeban berat, kata Tuhan, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Apalagi saudara sekalian, Tuhan mau berikan kelegaan kepada kita. Serahkan kepada Tuhan. Saudara sekalian, karena Tuhan tidak pernah lepas tangan. Ada ayat ya, saya catat, saya ingat di dalam Ibrani, dia katakan begini, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Ini, kalau Tuhan berkata begitu kepada kita, kenapa kita mau takut? Kenapa kita mau bimbang? Nah, saudara katakan, enak aja Tante Hetty ngomongnya. Tapi coba ya, saat kita habis berdoa, pengalaman pribadi saya sendiri, saya habis berdoa serahkan kepada Tuhan, saat kita duduk, iblisnya datang. Mana mungkin, mana bisa. Untuk mengatasi semua itu, kita harus berkata dalam kehidupan kita, saya punya Allah yang besar. Seperti Papi ajar kita, Allahku luar biasa, Allahku ajaib. Ini, biar keajaiban Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita loh. Jangan bukan jadi perkataan tok, tapi biar itu jadi doa kita kepada Tuhan untuk kita boleh melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak usah kita pikirkan masalahku ini loh bagaimana, persoalanku ini bagaimana. Ayo serahkan kepada Tuhan. Tuhan banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Tuhan berkuasa untuk mengeluarkan kita daripada masalah kita yang besar. Kenapa? Kita punya Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Apalagi persoalan kita. Sebab itu saudara sekalian, kita kembali baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sebagai ayat yang terakhir. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma satu perkara, semua persoalan kita. Tuhan tidak pilih besar kecilnya, enggak. Semua persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak minta banyak dari saudara loh. Yang Tuhan minta tadi dalam Mazmur, percaya kepadanya. Kedua, mengasihi Dia. Ini, kalau kita mengasihi seperti ya, kita punya anak. Dia datang kepada kita, Ma, Pa, saya perlu ini untuk sekolah. Sudah mau belajar loh semua sekolah ini.
Nah, kalau anak itu datang kepada kita, minta kepada kita, apakah kita mau katakan, tidak usah sekolah begini-begini? Tidak mungkin kan? Ada ayat mengatakan, Bapa manusia pun bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Apalagi Bapa kita yang di sorga loh. Kalau kita minta kepadanya, apakah dia akan berikan kepada kita? Apalagi kalau kehidupan kita percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mustahil kalau Tuhan tidak mau jawab doa kita. Asal satu perkara, jangan ada persungutan dalam kehidupan kita. Jangan ada kebimbangan dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat tangan Allah ada di atas kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kami tutup Alkitab kami. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian itu bersamamu Bapa. Jemput kami bangkit berdiri semua. Bersamaku di setiap musim hidupku, amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua, amin Yesus. Ada Bapa, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Haleluya Yesus. Katakan dengan segenap hati, bersamamu Bapa. Bersamamu. Dia tahu pergumulan kita. Dia mengetahui masalah kita. Sebab Dia mengerti atas segenap kehidupan kita. Haleluya. Mari andalkan Tuhan. Andalkan Dia dalam kehidupan kita. Engkau yang mengerti. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dia lama-lama sangkarata kadiasai. Umbaya lama-lama sangkarata kadiasai. Yesus kosia lama sangkarata kadiasai. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Siang lama-lama sangkarata kadiasai. Haleluya. Haleluya Yesus segala kasihilah dia anak-anakku, janganlah mundur dari. Amin. Kasihilah dia anak-anakku, kasihilah dia, jangan kau undur daripadanya. Aku tidak suka hal itu. Aku tidak suka hal itu. Aku ingin kalian berbalik lagi kepadaku. Kasihi aku. Kasihi aku dengan segenap hatimu. Kasihilah aku dengan segenap hatimu. Itu yang kuinginkan dari kalian anak-anakku. Sekadalawa analawa asangka. Ya analawa analawa. Haleluya. Haleluya. Segala malam-malam sangkarata karya saya. Humaya lama sangka. Haleluya. Rata papar ya ramas. Haleluya Yesus. Segala masangka. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin amin. Ya Rabba sangkarata kadiasai. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu luar biasa. Engkau telah melawat kami umat-Mu. Melalui firman Tuhan kami percaya bahwa kasih-Mu Bapa sangat besar di dalam kehidupan kami. Kami harus lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, malam hari ini, pada kesempatan hari ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami letakkan setiap beban persoalan kami, setiap kerinduan kami letakkan Bapa, sebab kami tahu Roh itu akan berbicara bagi kami. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila setiap bagian firman Tuhan yang telah kami dengar mendapatkan tempat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat belajar Bapa untuk dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak firman Tuhan.
sehingga semakin hari kehidupan kami semakin berkenan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa di surga, hamba-Mu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu Bapa, yang sebentar lagi untuk anak-anak-Mu yang masih bersekolah. Tuhan berikan hikmat marifat yang daripada-Mu. Engkau berikan bimbingan yang terbaik Bapa, meskipun banyak yang harus sekolah dengan daring, tapi kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang benar. Engkau akan menyediakan segala sesuatunya dengan baik, dan bahkan memberikan pendidikan yang terbaik bagi setiap anak-anak kami. Dan juga kami berdoa untuk hamba anak-anak-Mu yang bekerja. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan, setiap mata pencarian yang dikerjakan. Tuhan, Engkau memberkati. Dunia boleh mengatakan krisis, tetapi kami percaya bersama Kristus kami mampu melakukan segala sesuatu, dan bersama Engkau kami akan melihat perkara-perkara besar, berkat-berkat yang luar biasa Kau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang saat ini tidak dapat hadir. Tuhan, Kau jamah kehidupannya, Engkau pulihkan kehidupannya Bapa. Kami percaya di dalam semua yang terjadi ada maksud Tuhan yang indah di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Bapa, kami bersatu hati dengan kuasa-Mu Bapa, dengan kuasa darah-Mu Bapa. Engkau kuduskan, Engkau sucikan kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga mereka dapat sembuh, mereka dapat dipulihkan, mereka dapat melihat kemurahan Tuhan dinyatakan, dan mereka dapat menjadi saksi yang baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau jaga, lindungi setiap kami di rumah dengan selamat. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin Tuhan, Kau luar biasa. Puji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggallah atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih sayangnya, dengan cinta kasihnya Bapa. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong, menjaga kamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai, sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam